sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Tapi saat cahaya ini hendak menyentuh alis Sioyan, tiba-tiba sebuah bendera muncul di depan Sioyan. Bendera itu langsung menyedot ke dalamnya. Dan ternyata, bendera itu adalah bendera yang menenangkan jiwa. Lalu, sebuah cahaya keluar dari lengannya, namun tidak diketahui bahwa itu adalah sebuah kemunculan. Ataukah itu jiwa parasit yang menempel di lengannya? Kemudian Sioyan memandangi lengan tebal di depannya. Dan saat ini, muncul perasaan krisis yang kuat akan itu. Sioyan tidak menyangka akan beruntung seperti ini. Karena sebenarnya, ia menemukan mayatnya sendiri di sini. Tunggu sebentar, apakah saya akan dikurung di tempat jelek itu? Sioyan bergumam. Bunuh dengan 1000 pedang, saya tidak ingin masuk ke sana. Saat ini, Goyen telah muncul dari Lingshu dengan sekitar setengah batang dupa. Kemudian ini sudah membuat Sioyan merasa takut, karena bagaimanapun, ini adalah dunia kuno yang abadi dan iblis. Saat ini, ada lebih dari sepasang mata yang menatapnya. Jika kehendak makhluk abadi dan iblis memasuki dunia kuno, ia pasti sebenarnya sudah merasakan keberadaan mata anjing. Hanya saja Sioyan tidak berani memaksakannya. Sepertinya itu bukan hanya kemauan makhluk hidup. Tapi tepat ketika Sioyan hendak menatap mata anjing itu ke Lingshu, tiba-tiba retakan muncul di sisi mata anjing itu. Saat retakan ini muncul, Sioyan bergumam diam-diam di dalam hatinya. Sioyan sebenarnya ingin mengembalikan mata anjing itu ke Lingshu. Tapi retakan itu muncul terlalu tiba-tiba tepat di samping mata anjing itu. Retakan itu sepertinya memiliki daya isap yang kuat pada mata anjing itu pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi pada saat ini, lalu Sioyan pun menggunakan semua kekuatan guntur yang ekstrim dan kecepatannya meningkat hingga batasnya. Tapi yang jelas dia dan Goyen hanya berjarak beberapa meter dan sosok Sioyan muncul hampir seketika di posisi mata anjing itu. Tapi ternyata mata anjingnya kemudian menghilang. Brengsek. Sejak kekuatan Sioyan menerobos, dia sudah lama tidak marah, dan wajahnya juga menjadi sangat jelek saat ini. Jadi ternyata begitu. Inilah umpan sebenarnya. Sioyan baru mengerti ketika dia melihat lengan di depannya itu. Ini semuanya seperti sudah direncanakan. Namun yang tidak diharapkan Sioyan adalah rencana ini sudah dimulai di dunia besar. Dan semuanya itu hanya untuk menarik keluar mata anjing itu, dimulai dari pria bernama Yan Yun dan rencananya telah ditetapkan pada klon leluhur Kai. Bahkan dengan sadar mereka membuat keributan itu untuk menarik keluar mata anjing. Sioyan khawatir hanya tubuh fisiknya yang memiliki peluang, jadi muncullah lengan itu. Dan setelah mata anjing itu muncul, kemudian mengenali lengannya, lalu timbul semangat yang mengalir ke arahnya, dan hanya untuk menemukan kekurangannya, mereka membiarkan hal itu menghilangkan kesempatan dari mata anjing. Menurut Sioyan itu adalah rencana yang luar biasa. Padahal jika mereka mampu melaksanakan rencana seperti itu, seharusnya itu bukan kehendak makhluk abadi dan iblis. Sioyan pun lalu mengangkat tangannya, kemudian lengan milik wujud asli mata anjing melayang di depannya. Lengan ini semuanya berwarna ungu, dan sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa saat ini. Hanya ada kuku hitam tajam itu, dan bau yang keluar. Ini sangat menjijikan. Lengan ini mungkin kalian bisa menggunakan untuk menjadi senjata di antara mereka untuk sementara waktu. Sioyan lalu merasakan fluktuasi yang memancar darinya, dan Sioyan kemudian mengangkat alisnya. Meski ruhnya lenyap, namun seperti yang dia harapkan, lengannya pun tidak melawan. Meski lengannya tampak menjadi hidup, jarinya pun bergerak-gerak. Sebenarnya, ada roh jahat yang kuat di lengan, dan itu sama dengan apa yang dipancarkan oleh boneka dewa. Pengontrol mengubahnya menjadi bentuk fisik dan mengandalkan boneka dewa yang memangsa untuk tumbuh lebih kuat. Kalau begitu biarkan aku mencobanya dulu padamu, aku akan membuktikan betapa kuatnya itu. Pikiran Sioyan segera tergerak. Berikan saja keinginan dan kepercayaan pada lengan itu, kemudian lengan itu langsung menuju larva darah raksasa di udara. Sioyan berbalik dan menoleh leluhur belang itu. Kemudian mereka berkomplot untuk melawannya. Jadi pada saat ini, Sioyan ingin mencari tahu, apakah sebenarnya itu. Sedangkan untuk mata anjing, Sioyan tahu bahwa dia tidak akan mati begitu saja. Namun jika ia ingin mengetahui di mana letak mata anjing itu, mungkin Sioyan harus mengandalkan si kali ini.
Ini hampir membuat pusing, di manakah ini? Mata anjing saat ini bergerak dalam putaran liar dan tidak tahu berapa lama sebelum perlahan berhenti. Leluhur, apakah itu tahanan roh legendaris? Mata anjing yang bingung di depan mataku. Samar-samar aku melihat beberapa sosok, lalu juga mendengar beberapa suara. Dan mengapa saya sendiri tidak bisa bergerak? Seharusnya tidak ada yang salah dengan hal ini. Sekarang dapatkan tahanan jiwa ini, lalu ini akan mengatasi bahaya dunia kuno yang abadi dan iblis. Saya hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Karena mata anjing itu berperilaku aneh dan baru saja pulih saat ini, ia melihat dengan jelas sekelilingnya dan diselimuti kristal transparan yang memblokirnya. Apakah ia ada di sana? Namun nampaknya itu tidak benar, karena tidak ada apapun ketika saya tinggal di sana sebelumnya. Bagaimana dengan membunuh 1000 pedang? Sepertinya, Goyan sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Saya pikir Xiaoyan memenjarakannya lagi di Lingshu. Namun ada beberapa sosok aneh di sekitarnya, dan mungkin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tempat ini dibangun untuk tahanan jiwa, tapi ia sangat pandai menahan kekuatan untuk menjebaknya. Maka perlu dibangun dengan kristal hitam sebagai batu, karena di sini pengekangan apapun tidak akan berpengaruh. Kemudian mata anjing itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Ia mencoba menghancurkan tempat ini dengan kekuatan terlarangnya sendiri. Adapun percakapan yang dilakukan orang-orang ini, sepertinya ia juga tidak bisa mendengar dengan jelas. Tepat saat cahaya biru dari mata anjing itu menyapu kehampaan, kristal hitam yang ditangguhkan, tiba-tiba kekuatan larangan yang kuat meledak dan menyebar ke sekeliling. Itu seperti rumor yang beredar. Sungguh kekuatan pelarangan yang sangat kuat. Mata anjing besar dengan cahaya biru menyapu, dan ini terjadi setelah Xiaoyan mengambilnya dari dunia luas. Kemudian ia meninggalkan Xiaoyan untuk pertama kalinya. Mata anjing memiliki sedikit pikiran, tapi yang pasti tidak tinggi, bahkan tidak pintar. Tentu saja, mereka ingin membuat larangan dan mematahkan blokade. Larangan dapat dikonfigurasi, tapi hanya sedikit nafas yang bisa diberikan untuk itu. Tidak peduli seberapa kuat susunan larangannya, mereka hanya bisa ada selama beberapa detik. Itu rasanya seperti dicairkan oleh kristal hitam di sekitarnya, tapi mata anjing itu tidak tahu kekuatan terlarang yang dimiliki sekarang keluar. Kemudian itu menyebar dengan cepat dan telah memperbaiki lubang pada penghalang dunia tak kasat mata di dunia kuno abadi dan iblis. Jika kamu berani menangkapku, aku akan mati. Xia Xiandao pasti akan datang ke rumahmu. Ketika saatnya tiba, aku akan membunuh kalian semua tanpa meninggalkan satupun baju besi. Tepat ketika mata anjing itu mengaum, tiba-tiba muncul paku yang terbuat dari kristal hitam dan menusuk mata anjing. Paku tajam Mo Jing menusuk mata besar anjing itu dengan keras. Mata anjing itu tiba-tiba bergetar, lalu cahaya biru tiba-tiba meledak dengan ganas di matanya. Kamu mau pergi kemana? Mengapa kamu tidak datang untuk menyelamatkanku? Mata anjing itu menjerit nyaring. Namun sosok itu melihat ke arah cahaya biru yang meledak. Itu semuanya merupakan kekuatan penghalang yang kuat, dan hal ini telah mencapai apa yang mereka inginkan. Meski kekuatan larangannya kuat, tapi masih agak sulit untuk memperbaiki penghalang dunia. Ini menunjukkan bahwa itu belum mencapai batasnya. Dia harus memikirkan cara, biarkan ia melepaskan kekuatan penghalang yang lebih besar dan lebih kuat. Masukkan beberapa duri kristal hitam tajam ke dalamnya.